Ini agak beda, Wak. Ketika jasad itu dimandikan, warga juga melihat sebuah kejanggalan lain di mana ada bekas macam telapak tangan gitu loh, besar kali di dada anak itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semuanya, Wak? Lagi pada makan? Ya, enak makanannya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, di malam Jumat ini, Wak, aku datang lagi dengan membawakan kisah horor Wawa yang udah masuk ke part 246. Ya Allah, makin banyak kali kisah horor Wawa kita ini, Wak, ya. Semoga kalian gak bosan lah dengerin cerita KHW ini. Dan anyway, Wak, kisah yang aku ceritakan malam ini berkaitan dengan sesosok makhluk yang sering dipanggil buta. Dan by the way, buta di sini ini bukan buta nggak bisa melihat, Wak, ya. Tapi buta ini adalah sebutan untuk makhluk halus yang cukup terkenal di dunia ilmu hitam di desanya Wawa kita ini. Nah, pada masa itu, Wak, di desa Wawa ini ada suatu teror dari si sosok buta ini yang mengakibatkan beberapa warga meninggal dunia secara misterius. Bahkan nih, Wak, ya, saking banyaknya warga yang meninggal, teror ini tuh sampai-sampai dikenal dengan sebutan teror kematian di desa mereka ini. Dan seramnya lagi, teror kematian ini tidak kunjung terungkap selama beberapa tahun sampai akhirnya kakaknya Wawa sendiri yang juga terkena gangguan yang sama. Dan setelah kakaknya kena gangguan ini, Wak, barulah itu teror kematian yang menimpa warga ini akhirnya berhenti. Ah, kok bisa? Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Arya dari Bandung. Halo Mas Arya. Nah, jadi kisah horor yang diceritakan sama Arya ini, Wak, terjadi di desanya Arya sekitar tahun 1990-an dan terus berlanjut sampai awal tahun 2000-an ya. Nah, pada masa itu, Wak, keluarganya Arya yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, dan juga kakak laki-lakinya yang bernama Asep tinggal di sebuah desa yang kita sebut aja lah namanya ini Desa Bedok. Nah, waktu tahun itu tuh si Arya belum lahir, Wak. Jadi kisah ini tuh memang cerita turun-temurun yang diceritakan bapak, mama, sama nenek, sama semua keluarganya lah gitu. Ini diceritakan balik ke kita. Nah, selama tinggal di sana, keluarganya si Arya ini bisa dibilang ya betah-betah aja, Wak. Karena memang desa tuh nyaman juga, nah dia tentram juga. Tapi pada suatu hari nih, ketentraman itu mendadak sirna setelah ada kejadian mistis yang menimpa salah satu tetangga mereka yang bernama Mbak Ira. Nah, jadi, Wak, ceritanya pada suatu malam, Wak, Mbak Ira pada saat itu tuh baru saja melahirkan bayi yang sudah dikandungnya di rumahnya. Nah, nggak lama setelah bayinya lahir ini, sejumlah ibu-ibu yang ada di desa itu pun mulailah berdatangan ke rumahnya Ira untuk menjenguk dia gitu kan. Sesampainya di sana, mereka tengok, wah, Ira tuh masih terbaring gitu lah, masih terbaring lemas di atas kasurnya sambil ngegendong bayinya. Tapi meskipun dia ini tampak lemah, wah, Ira ini masih bisa diajak ngobrol lah dan juga sesekali menjawab pertanyaan dari ibu-ibu yang datang kayak gitu kan. Nah, awalnya nggak ada sesuatu yang aneh di sana, Wak. Mereka datang, mereka ngobrol, nanya kabarnya Ira. Tapi di tengah obrolan itu tiba-tiba sesak napas si Ira ini sambil dipegangnya leher, Wak. Oh, wajahnya kesakitan kali kan. Nah, keluarga di situ langsung panik lah kan, warga kenapa nih Ira, kenapa? Akhirnya keluarga pun langsung bawa lah ke rumah sakit malam itu juga. Nah, sesampainya di sana si Ira ini pun langsung lah diperiksa, Wak. Dan waktu diperiksa sama dokter itu, dokter pun langsung mengatakan bahwa Ira meninggal dunia. Nggak diketahui pasti, Wak, apa penyebab kematian Ira ini, tapi dokter menduga kemungkinan Ira ini menderita penyakit komplikasi gitulah pasca melahirkan kan. Nah, mendengar penjelasan dokter, keluarga Ira ini langsung kaget, Wak. Terpukul lah mereka semuanya. Bahkan mereka juga sempat nggak percaya karena selama ini Ira tuh nggak pernah menderita sakit berat ataupun mengeluh sedikit pun sakit tuh selama hamil tuh nggak ada, sehat-sehat aja lah pokoknya Ira itu. Nah, meski ngerasa janggal di sini, keluarga Ira pun berusaha ikhlas dan menganggap bahwa memang kematian Ira ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa gitu kan. Ya udah, kayak gimana lagi lah gitu. Nah, setelah itu keluarganya pun segera langsung membawa pulang jenazahnya Ira untuk dimakamkan. Nah, sesampainya di rumah, Wak, jenazah Ira pun lalu dimandikan dan disemayamkan sementara nih sambil dibacakan surat Yasin. Nah, ketika jasadnya Ira ini sedang disemayamkan, mulailah itu beberapa warga mulai berdatangan ke rumahnya Ira, termasuk neneknya Arya. Di situ nenek duduk, Wak, di dekat kaki almarhumah Ira ini sambil ngebaca surat Yasin juga. Nah, Yasin, tapi pas di ujung kaki nih. Awalnya semua juga lancar-lancar aja nih. Tapi nggak lama kemudian nenek ini sadar, kok kakinya Ira macam bergerak ya, kata kayak gitu. Saja nenek di situ,
nggak salah lihat aku nih kan. Coba gerak tadi tuh. Apa salah tengok aku ya? Gak mungkin juga kan Ira udah meninggal. Nah karena penasaran, nenek pun berhenti ngaji nih Wak. Dia fokus lah itu mengamati kakinya Ira. Tapi setelah diperhatikan lagi Wak, ternyata kaki itu betul bergerak. Bergerak lagi untuk kedua kali. Set gitu kan. Karena kaget, refleks nenek ini teriak heboh dia. Astagfirullah kata nenek gitu. Nah di situ warga pun langsung ngapa nenek nih? Nanya kenapa nek? Kenapa teriak-teriak kayak gitu depan jenazah nih? Saya nengok kakinya Ira gerak-gerak. Dia ini belum meninggal nih kata nenek kayak gitu. Hah? Yang betul lah nek. Ngelindur nenek ini nggak mungkin lah, orang dia udah meninggal kok kakinya nggak mungkin bergerak. Masa kaki orang meninggal bergerak? Betulan nak, saya nggak bohong. Kalau kalian nggak percaya kalian cek lah itu sendiri kata nenek kayak gitu. Ngancem balik kan? Nggak betul, warga pun beramai-ramai lah didekatinya lah jasadnya Mbak Ira ini sambil betulan perhatikan bagian kakinya Wak. Tapi setelah diamati cukup lama kakinya Ira ya tetap kaku, nggak bergerak sama sekali. Dia nggak ada kok nek, nggak ada apa-apa kok, emang udah meninggal. Nggak enak kayak gitu ya, nanti keluarga denger kayak gimana kata warga-warga di situ. Nenek ini salah lihat nih kata warga yang lain kan. Nah dengar itu sebenarnya nenek aku tuh sempat mau ngebantah karena dia tuh yakin kali kalau apa yang dia lihat tuh nggak salah. 2 kali kok dia bergoyang. Tapi karena nggak mau suasana di sana jadi makin heboh juga, terus nyinggung juga perasaan keluarga, nenek pun memilih diam tanpa mengucapkan sepatah kata apapun lagi. Yalah mungkin aku betulan salah tengok tuh, walaupun jelas sekali ku tengok itu kakinya tuh bergerak kan. Dan setelah situasi udah kembali tenang lagi nih, warga pun lanjut lagi berdoa lalu memakamkan jenazahnya Mbak Ira ini. Nah setelah jenazahnya dikuburkan Wak, malam harinya seperti biasa keluarganya Ira pun memulai acara tahlilan selama 7 hari 7 malam untuk mendoakan almarhumah Ira. Awalnya memang acara tahlilan itu berjalan lancar-lancar aja. Tapi waktu memasuki malam ke-6, mulai nih Wak, ada sebuah kejadian mistis yang bukan menggemparkan keluarganya Ira aja, tapi seluruh warga desa. Jadi ceritanya Wak, pada saat tahlilan di hari ke-6 itu ada seorang warga yang bernama Mang Maman yang lagi duduk tepat di depan kamarnya Ira. Nah by the way kamarnya Ira itu nggak ada pintunya Wak, dan kamarnya ini ada dekat ruang tamu, nggak ada pintu, cuma ditutup horden aja. Nah kan Mang Maman ini juga ikutan tahlilan kan, lagi baca-baca Yasin kayak gitu. Tiba-tiba Maman ini samar-samar dengar ada suara berisik-berisik dari dalam kamarnya si Ira. Awalnya Maman nggak pedulikan suara itu Wak, mungkin memang ada anggota keluarga lain lah di situ kan. Tapi semakin diabaikan kok suara itu jadi makin keras lagi. Nggak tahu apa orang lagi tahlilan di sini, nggak tahu kerasa kerusuk di dalam kan. Nah karena penasaran, Maman pun inisiatif lah, dibukanya lah horden tuh sikit mau ngintip ke dalam. Dan setelah horden itu dibuka Wak, disitulah terkejut si Maman ini. Dia nengok apa? Dia nengok ada sesosok wanita berdaster putih lagi makan sesuatu gitu Wak, dari dalam kantong resek hitam. Tak apa dimakan nggak jelas, tapi kayak lagi makan. Dan sosok itu wajahnya persis sekali sama Ira. Aduh merinding. Langsung teriak si Maman, gitu. Cara tahlilan langsung terhentikan. Langsung nengok ke si Maman semuanya. Nah Pak Ustadz waktu itu yang lagi mimpin tahlilan nanya, kenapa kamu nih Man? Kenapa malah teriak-teriak kayak gini? Pak Ustadz di dalam ada Mbak Ira. Di situ nggak percaya Pak Ustadz Wak. Dan untuk membuktikan perkataannya Maman, Pak Ustadz bersama dengan warga-warga lain pun beramai-ramai lah itu masuk untuk ngecek ke kamarnya Ira juga. Dan setelah dicek, Pak Ustadz juga warga di sana yang nggak nengok ada seorang pun di sana, nggak ada orang. Cuman nih yang bedanya Wak ya, waktu udah masuk itu Pak Ustadz ini udah bisa mencium bahwa ada sesuatu yang nggak beres dekat situ. Dan nggak cuma Pak Ustadz aja, warga yang lain ini juga ngerasa kalau hawa di rumahnya Mbak Ira ini tiba-tiba berubah nggak enak kali lah. Pak Ustadz, kok langsung nggak enak gini ya suasananya, kata salah satu warga. Nah di situ Pak Ustadz berusaha menenangkan, udah insya Allah nggak ada apa-apa kok. Yaudah kita lanjut lagi berdoa yuk, kata Pak Ustadz gitu kan. Nah udah lah tuh kan warga balik lagi lah ke tempat duduk masing-masing. Dia pun melanjutkan tahlilan. Maman nggak berani lagi duduk di situ, dia pergilah menyingkir di tempat lain. Dan setelah selesai berdoa, mereka pun barulah balik ke rumah masing-masing. Ya, nah di situ Bang Maman tengok ada sosok macam Ira di dalam kamarnya. Nah keesokan harinya Wak, warga pun kembali menjalani aktivitas mereka seperti biasa. Saat itu sama sekali nggak ada keanehan yang terjadi. Tapi selang beberapa hari kemudian, di hari ke-7 nggak ada apa-apa nih kan, cuman beberapa hari kemudian warga tiba-tiba ngerasa lagi nih Wak, suasana di desa mereka tuh kok jadi mencekam gitu loh. Hawanya lain, gelapnya tuh lain gitu ha. Ditambah lagi hampir setiap malam mereka ini selalu mendengar ada suara wanita menangis tepat di depan rumahnya Ira. Awalnya teror tuh cuma suara teror suara aja lah gitu, suara nangis gitu kan. Nah puncaknya pada suatu hari ada nih Wak, salah satu warga yang nengok sesosok wanita berdaster putih, rambutnya panjang lagi nangis di depan rumahnya Ira. Dan setelah dia tengok lagi dengan lebih jelasnya, lebih seksama nih sama kayak Mang Maman tadi Wak, si warga ini juga nengok si sosok wanita itu nyerupain almarhumah Ira. Dan seiring berjalannya waktu, warga yang menengok penampakan sosok Ira tuh nggak cuma 1-2 orang aja, tapi makin banyak lagi Wak, karena memang sosok itu tuh mulai bergantian
sembarangan nih datang ke rumah-rumah warga dan mengganggu warga-warga yang lain. Hingga pada suatu hari adik kandungnya Ira sendiri yang namanya Dewi juga ikutan diteror, Wak. Jadi nih ceritanya, malam itu ya sekitar jam 12 malam gitu loh, Wak. Dewi yang lagi tidur tiba-tiba kebangun gara-gara dia dengar pintu rumahnya diketok gitu kan. Tapi sebelum Dewi buka, dia nanya tuh, siapa di luar? Kata gitu. Nggak dijawab. Tapi yang ada diketoknya lebih kencang lagi. Wow, gitu. Nah, makin penasaran ini siapa nih gedor-gedor rumahku malam-malam. Dan Dewi pun bergegas lah ngecek keluar kan. Dan setelah pintu itu dibuka, Wak, di situ betulan sama yang ditengok. Dia lihat ada sesosok wanita yang menyerupai mbaknya, ngerujumpai si Ira ini. Lagi nangis tapi, Wak, dia ngomong apa? Adek, tolong kakak. Kakak di sana hidup di alam jin. Kakak di sana dijadikan budak jadi babu, Dek. Kakak capek, tolong bebaskan kakak. Kata dia kayak gitu. Wah, denger itu gemetar si Dewi ini langsung, Wak. Kaku tubuhnya gak bisa digerakin. Dan gak lama setelah itu barulah tiba-tiba sosok tuh hilang, baru tubuh si Dewi ini bisa digerakkan lagi kan. Wah, langsung ngacir lah si Dewi ini, masuk dia ke dalam rumah, dikunci pintu kamar, masuk lagi tempat tidur, baca-baca doa. Malam itu Dewi gak bisa tidur, Wak, karena kepikiran sama itu sosok kakaknya kok yang datang. Itu betulan Kak Ira gak ya? Kenapa dibilang kayak gitu nih sama aku? Emangnya dia salah apa? Rasa selama ini dia tuh gak pernah aneh-aneh lah hidupnya. Pikiran itu terus ngelekat, Wak, di benaknya Dewi dan ngebuat dia jadi penasaran. Iyalah. Nah terus besoknya, Wak, dia ceritalah tuh kepada beberapa tetangga, termasuk neneknya Wawa ini, neneknya Arya yang kemarin nengok kaki bergerak tuh. Cerita ke nenek tentang pengalaman mistisnya itu nengok kakaknya datang. Karena di situ nenek bilang kayaknya Ira ini pengen ngasih tahu sesuatu lah, tapi dia ini nggak tahu gimana caranya. Dan setahu saya nih, Wi, ya, kalau arwahnya itu dijadikan budak, ya itu karena dia dijadikan tumbal sama orang lain. Pasti nenek. Nah dengar itu sebenarnya Dewi tuh macam nggak percaya. Masa sih, Nek? Kak Ira tuh nggak pernah ada musuh loh, kenapa dia mau ditumbalin? Ditambah lagi sejauh itu yang dia tahu nggak ada nih orang yang melakukan pesugihan itu di sekitar dia. Cuman waktu itu dah Dewi itu cuman nggak ambil pusing kali, dia mengabaikan hal itu, dia cuma berpikir tetap positif lah gitu kan. Sampai akhirnya gangguan sosok Ira ini pun hilang, Wak, dengan sendirinya, nggak pernah muncul-muncul lagi nih. Terakhir tuh Dewi lah tuh ditampakin. Tapi meskipun gangguan sosok Ira ini sudah menghilang, bukan berarti warga nih hidup tenang, Wak, ya. Karena selang 3 bulan kemudian warga kembali digemparkan dengan fenomena tidak biasa di desanya. Dimana pada saat itu, Wak, selalu Nadia ada orang yang meninggal setiap 3 bulan sekali. Dan anehnya yang meninggal ini selalu wanita yang baru melahirkan atau anak-anak berusia kurang dari 10 tahun. Tiap 3 bulan ada, dan itu mereka terus. Dan yang buat warga tuh nggak habis pikir adalah sesaat sebelum meninggal, Wak, semua orang ini selalu ngalamin sesak napas sambil pegang lehernya, macam ngerasa dicekek. Persis kayak siapa? Persis macam Mira, kayak gitu. Inilah fenomena aneh yang ada dekat desa tuh. Nah, melihat kejadian tidak biasa itu, warga pun jadi penasaran, ini kenapa nih desa kita ya? Tapi sebelum pertanyaan itu terjawab, Wak, teror itu kembali muncul dan kali ini menimpa Asep, abangnya Wawa. Nah jadi ceritanya, Wak, waktu tahun 90 itu Asep ini berusia 9 tahun. Tiba-tiba dia demam tinggi, gak turun-turun panasnya. Nah khawatir terjadi sesuatu, ibu pun segera langsung memberikan obat penurun panas kan, untuk meredakan sakit. Biasalah kalau misalnya panas saya dikasih obat gitu kan. Tapi bukannya membaik kayak biasanya, Wak. Besoknya kakinya Asep ini makin lemas, gak bisa digerakkan sama sekali. Jadi betul-betul lumpuh abang aku tuh. Nah dia macam gak ada tenaga itu loh. Kayak gitu ha. Nah ngerasa ada yang gak beres di situ, ibu pun segera langsung membawa Asep ke rumah sakit buat diperiksa ya kan. Tapi setelah diperiksa, Wak, dokter itu tidak menemukan adanya keanehan gitulah dalam tubuhnya si Asep. Tulang-tulangnya baik kok, Bu. Sarafnya juga baik nih setelah saya periksa. Bukannya ada penyakit sedikit pun lah, Wak, di situ. Anak ibu kecapean, mungkin dah bawa aja istirahat, kata dokter kayak gitu. Nah, karena dokter itu tidak bisa mendiagnosa penyakitnya siapa ini si Asep, ibunya pun memutuskan ya udah bawa lagi lah Asep nih balik ke rumah kan. Tapi, Wak, begitu sampai di rumah, kondisi kesehatan Asep ini justru makin ngedrop. Kalau tadi dia ini cuma ngalamin kelumpuhan aja itu, kali ini Asep tuh tiba-tiba kehilangan kesadaran, pingsan dia, terus kayak napas terputus-putus gitu, Wak. Makin panik lah ibu, ini Asep kenapa ya? Kami harus berobat kemana lagi nih? Dokter bilang dia nggak kenapa-napa. Nah di tengah kebingungan itu nenek bilang, kayaknya anak kamu ini bukan sakit biasa lah. Kok perasaan nenek nggak enak ya? Masih 9 tahun, di bawah 10 tahun ya kan? Udahlah coba aja bawa berobat ke orang pintar, siapa tahu dia ini sakit gara-gara gangguan makhluk halus, kata nenek. Nah sebenarnya di titik itu tuh ibu tuh nggak percaya, Wak, sama perkataan nenek ini. Tapi gara-gara kondisinya Asep itu nggak kunjung membaik juga, akhirnya mau nggak mau lah ibu menyetujui lah saran itu, bawa Asep ke orang pintar. Nah pada saat itu ibu ini segera langsung membawa Asep berobat ke rumah seorang dukun yang memang tinggal di desa sebelah.
Sesampainya di sana, Wak, dukun itu pun langsung macam diurut-urutnya gitu kan kakinya Asep sambil meminumkan segelas air yang memang sudah didoakan. Nah, setelah itu Asep pun diperbolehkan pulang nih sama si dukun. Dan dia bilang, "Oh, bentar lagi Asep sembuh kok, Bu," kata dia gitu kan. Tapi Wak, setelah ditunggu-tunggu kondisi Asep ini nggak membaik, kakinya tetap nggak bisa digerakin dan dia ini juga tetap kehilangan kesadarannya loh dengan napas yang terputus-putus gitu. Nyuapin abang aku makan susah kali, Nat. Nah, di sini ibu balik lagi nih, bawa si Asep ke orang pintar lagi yang disaranin sama beberapa warga lah. Tapi sayangnya upaya itu juga tidak kunjung membuahkan hasil, Wak. Hari pun berlalu dan semakin hari penyakit yang diderita sama Asep itu makin parah lagi. Sampai akhirnya pada suatu hari ini ada salah satu kenalannya nenek yang menyarankan supaya Asep ini dibawa ke seorang kiai namanya Kiai Ageng. Nah, Kiai Ageng ini tinggal di kota G, Wak, yang berjarak kurang lebih 5 jam lah gitulah dari rumahnya si Asep. Nah, meskipun upaya pengobatan sebelumnya itu selalu gagal nih, di situ ibu tetap tuh mengiyakan sarannya nenek. "Iyalah, Nek, bawa aja lah ke sana, siapa tahu Kiai Ageng ini bisa ngobatin anak aku," gitu kan. Nah, pergilah tuh kan. Akhirnya hari itu ibu, ayah dan juga nenek segera langsung pergi ke rumahnya Kiai Ageng bawa Bang Asep. Nah, sesampainya di sana, Wak, Kiai Ageng pun langsung menyambut mereka dengan berkata, "Kalian datang dari Bandung ya? Belum ada yang bisa ngobatin anak kalian kan?" Kata Kiai Ageng kayak gitu. Kaget ibu. Kiai Ageng tahu dari mana? Padahal kami belum cerita apa-apa. Lu itu tahun 90-an, Wak. Berita tuh nggak secepat itu bisa nyampe ya kan. Nah, nenek langsung nanya di situ, "Sebenarnya cucu saya ini kenapa ya, Kiai ya? Kenapa penyakitnya susah kali disembuhkan?" Nah, Kiai ini jawab, "Cucu kamu ini sudah diincar oleh seseorang untuk dijadikan tumbal. Orang itu menugaskan sosok berwujud buta untuk mengambil rohnya Asep. Nggak kunjung berhasil. Dan sebagai gantinya Asep ini ya dibikinnya jadi sakit parah gitu loh. Jadi sosok buta yang dibilang sama Kiai Ageng ini, Wak, katanya makhluk besar, badannya besar kali, makhluk halusnya. Dia tinggi, berbulu hitam, gigit panjang-panjang, tajam gitu, macam genderuwo lah. Cuman bedanya sosok buta ini sering diminta untuk melakukan pesugihan gitu, Wak. Itu kata Kiai ya. Di situ nenek nanya, "Siapa orang yang tega numbalin cucu aku, Pak? Apa ini nih ada hubungannya sama kejadian mistis yang ada di desa saya? Soal beberapa tahun belakangan selalu ada, Pak, wanita melahirkan dan juga anak-anak yang meninggal misterius dengan tanda-tanda yang sama," kata nenek kayak gitu kan. Kiai jawab lagi, "Iya betul, saya tahu kok. Itu memang ulahnya dia. Dalang yang membuat semua kekacauan ini adalah orang yang sama. Dan kamu tahu siapa orangnya?" "Siapa, Pak?" kata mereka semua kan. "Dia adalah tetanggamu yang tinggal di seberang rumahmu," kata Kiai. Di situ keluarga Asep langsung terperanjat, nggak percaya mereka. "Hah, masa sih, Pak?" Kenapa mereka nggak percaya, Wak? Karena tetangga yang dibilang sama Pak Kiai ini adalah seorang tokoh yang sangat dihormati oleh warga di sana. Kita sebut aja lah namanya ini Abeh Sumanta ya. Di mata warga, Wak, sebenarnya Abeh ini terkenal orang yang sangat tertutup, dia jarang berkomunikasi. Tapi entah kenapa dia tuh seolah memiliki aura tersendiri gitu loh, hingga membuat warga-warga tuh jadi segan sama dia. Maka dia dihormati itu gara-gara itu. Tapi dia ternyata pelakunya, kata Kiai ini. Tapi dah kan mereka udah ngantung ini nama terduga nih ya. Dan setelah menceritakan pelaku di balik penyakitnya Asep, Pak Kiai ini pun segera langsung mendoakan Asep dan memberinya segelas air untuk diminum. Dan setelah pengobatan itu selesai, keluarganya Asep ini pun segera langsung berpamitan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ada sebuah keajaiban yang terjadi, Pak. Berkat pertolongan Allah, Asep yang tadinya tidak sadarkan diri, lumpuh ini tiba-tiba sadar, Wak. Sehat walafiat abang aku langsung. Nengok itu heboh lah keluarganya, aku langsung dipeluknya. "Asep, akhirnya kamu sembuh, Nak, kamu sembuh." Dan waktu itu keluarganya Asep ini nggak bertindak apa-apa ke Abeh Sumanta tadi, Wak, ya kan? Pertama mereka nggak ada bukti. Terus yang kedua, ya udahlah, yang terpenting anak kami ini udah sembuh. Dan selebihnya mereka udah pasrahkan kepada Allah. Udah kasih aja semua sama Allah, biar Allah semua yang ngatur gitu kan. Tapi sayangnya, Wak, nih udah sembuh nih ya, si Asep udah sembuh. Sayangnya kelegaan itu tidak bertahan lama karena 1 minggu kemudian ada anak kecil seusia Asep juga lah, kurang lebih 9 tahun, meninggal dengan cara yang sama juga. Meninggal. Dia tiba-tiba demam tinggi, sesak napas, macam lagi cekek lehernya, meninggal. Nah, ini agak beda, Wak. Ketika jasad itu dimandikan, warga juga melihat sebuah kejanggalan lain di mana ada bekas macam telapak tangan gitu loh, besar kali di dada anak itu. Dan by the way ini sama kayak kakek aku, ada bekas tangan dekat belakang. Udahlah, ini kisahnya si Asep. Nah, tolong ya. Nah, dengar kabar duka itu, nenek pun langsung curiga bahwa anak itu kemungkinan juga tewas akibat ditumbalkan sama si Abeh inilah. Jadi setelah dia gagal menghilangkan nyawanya Asep,
Asep cuma 7 hari kemudian, Wak. Dia gagal apain Asep, meninggal dengan ciri-ciri kematian yang sama. Nah, karena situasi di desa Bedok ini tidak kunjung membaik, tetap ada juga yang tewas secara misterius ini. Akhirnya nenek pun berinisiatif lah itu, Wak, untuk menceritakan apa yang dibilang sama Kiai Ageng kepada warga lain. Dia nggak bisa juga tutup mulut. Siapa tahu memang beneran nih kayak gitu kan. Nah, dengar cerita dari nenek, ternyata warga-warga yang dengar itu menyimpan kecurigaan yang sama. Mereka juga curiganya sama Abeh. Kenapa kayak gitu? Karena selama ini sikap Abeh tuh memang mencurigakan gitu, Wak. Dan selain itu banyak juga warga-warga yang mulai sakit hati nih atas perlakuan Abeh yang suka macam ngerendahin mereka gitulah. Tapi balik lagi di sini mereka kan nggak punya bukti nih buat nuduh Abeh yang sebagai pelaku dari ini semua kan. Akhirnya nih untuk membuktikan perkataan nenek dan juga dugaan para warga, Wak, ada salah satu warga yang menyarankan supaya mereka ini melakukan ritual khusus gitu, yaitu mengambil tanah kuburan dari orang yang betul-betul baru meninggal di hari itu, lalu tanah itu ditaburkan di rumahnya Abeh pada malam Jumatnya. Kalau Abeh adalah pelakunya, maka dia ini akan menerima konsekuensi atas apa yang sudah dia lakukan. Tapi kalau misalnya dia bukan pelakunya, ya udah dia bakal baik-baik aja gitu kan. Ada nih ritual inilah untuk membuktikan apa yang mereka duga lah gitu kan. Nah, dengar saran itu, nenek sama semua warga yang lain pun setuju lah ini semua kan. Tapi rencana itu nggak bisa langsung dilakukan, Wak, karena pada hari itu nggak ada warga yang meninggal. Nah, pas pula nih setelah warga menunggu cukup lama, pas pula pada hari Kamis pagi, itu udah beberapa waktu kemudian lah itu apa, hari Kamis pagi itu ada warga desa sebelah namanya Dadang meninggal dunia, baru juga dimakamkan. Nah, ini Pak Dadang ini meninggalnya memang gara-gara sakit, Wak, dan tidak meninggalkan tanda-tanda yang aneh macam sebelum-sebelumnya lah. Nah, setelah dengar kabar itu, nenek yang sempat kelupaan untuk membuktikan Abeh Sumanta ini pelakunya apa enggak, kepikiran ada yang meninggal nih pas nih hari Kamis. Langsunglah nenek kepikiran, ku ambillah itu tanah kuburannya. Cuman tentunya sebelum itu nenek nih ya izin dulu lah sama keluarga Dadang kan, Wak, dikasih tahu lah, dijelasin lah apa yang terjadi sama desa mereka. Salah satunya kami pengen itu, boleh nggak? Dan untungnya keluarga Dadang ini mengizinkan, Wak. Dan setelah mendapatkan izin, nenek pun segera langsung mengambil tanah kuburan milik Dadang di hari Kamis itu kan, baliklah ke rumah. Nah, karena hari itu itulah dia kebetulan hari Kamis, malam harinya which is malam Jumat, nenek ditemani dengan beberapa warga yang lain langsung betul, Wak, ditaburkanlah tanah kuburan itu di sekitar rumahnya Abeh diam-diam. Dan setelah selesai mereka bergegas lah ini balik ke rumah masing-masing kan. Ini di rumah semua harap-harap cemas nih, Wak, nunggu ini apa nih bakal terjadi, kebukti nggak nih si Abeh nih pelakunya gitu kan. Keesokan harinya, betul, Wak, warga tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah kabar duka. Semalam Abeh Sumanta meninggal. Dan seramnya lagi, Wak, pada saat ditemukan oleh keluarganya, katanya nih jasadnya Abeh ini mulutnya mangap, nggak bisa ketutup, matanya melotot, dan ada bekas pukulan gitu loh. Dan ada bekas pukulan tepat di atas dadanya. Oh ya Allah, meninggal Abeh. Dari situlah nenek sama warga-warga yang lain pun langsung fix ini, dia nih pelakunya nih. Itulah cara mereka buat ngebuktikan kan. Wah ya wallahu alam, tapi mereka kayak udah fix tuh dia tuh gitu. Dan setelah berita kematian Abeh ini tersebar, gak banyak tuh warga yang datang ngelayat karena mereka ngerasa sakit hati gitu loh atas perlakuan Abeh semasa hidup dulu. Sepi kali. Tapi meskipun begitu, jenazah Abeh ini tetap dimakamkan dengan bantuan beberapa warga lah gitu. Memang kasihan lah mungkin sama keluarganya, sama almarhum juga kan. Dan setelah Abeh ini dimakamkan, bukan berarti teror tuh berhenti sampai di situ aja, Wak. Karena malam harinya nenek ini tiba-tiba ngalamin sebuah kejadian mistis yang gak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Jadi ceritanya malam itu nenek ini dikejutkan sama suara ketukan pintu. Wow, ketukannya nggak santai kata nenek. Aku bilang dar. Nah, karena penasaran nenek bergegaslah keluar kan buat ngecek ini siapa yang datang tengah malam kayak ini kan. Waktu pintu dibuka, nggak ada siapa-siapa, Wak. Nah, di sini perasaan nenek udah nggak enak nih. Buru-buru dia tutup pintu, dia masuk lagi ke kamar kan, mau masuk ke kamar. Cuman waktu udah OTW ke kamar, terdengar lagi di suara ketukan tok. Tapi bukan dari pintu, dari jendela. Meski udah ketakutan, nenek tetap tuh beranikan diri buat ngecek keluar jendela. Set, buka nggak ada siapa-siapa juga. Ini siapa nih yang ganggu aku nih, ada apa nih gitu. Nenek udah nggak enak kan perasaannya kan. Siapa kata si nenek kayak gitu. Waktu nenek ngomong kayak gitu, tiba-tiba nenek denger, Wak, suara pintu sama suara jendela diketok bersamaan. Dar. Ketakutan nenek juga, cuma dia penasaran. Nenek kembali lagi mengumpulkan keberaniannya, dia pergi ke pintu depan, Wak, bukan ke jendela. Dia pergi ke pintu depan, dibuka, dar. Waktu dibuka, Wak, di situ terkejut nenek nengok apa? Ada sosok makhluk tinggi kali, besar, warnanya hitam, berdiri tepat di hadapannya. Ini saking tingginya yang nenek tengok tuh cuma sebatas paha aja, Wak. Paha ke atas sudah nggak nampak lagi. Di situ nenek nge-freeze, nggak bisa digerakin badannya, minta tolongnya nggak bisa, deh, teriak nggak bisa. Dan di tengah ketakutan itu nenek tiba-tiba dengar ada suara laki-laki ngomong gini,
Gara-gara kamu saya jadi gini. Kamu sudah mencelakai saya dan saya dijadikan tumbal oleh sosok buta. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Itu katanya betul sosok buta. Kayak seolah-olah terkonfirm gitu loh, Wak. Setelah dengar itu pingsan nenek langsung. Dan beberapa jam kemudian nenek terbangun dengan posisi tergeletak di depan pintu. Ini orang rumah nggak ada yang tahu nih. Cuman sosok itu memang udah menghilang. Nenek itu jadi bangun sendiri lah itu alasian. Nenek langsung buru-buru masuk ke kamar, diambil wudhu ya kan. Lalu langsung sholat, berdoa, ngaji gitu untuk mengusir rasa takutnya. Dan setelah kejadian malam itu, Wak, secara perlahan situasi di desa Bedok ini kembali tenang seperti sedia kala. Pada saat itu sudah tidak ada lagi wanita melahirkan ataupun anak-anak yang meninggal dunia secara misterius seperti dulu lagi, udah nggak ada lenyap. Dan selain itu nenek ini juga nggak pernah lagi mengalami kejadian mistis. Kan tadi dia bilang macam mau diteror lagi kan, kau harus tanggung jawab. Nggak ada, tapi alhamdulillah itu pasti berkat doanya nenek itu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang tumbal buta yang terjadi di desa Bedok. Nah, kemungkinan besar, Wak, almarhumah Ira yang meninggal di awal tadi itu adalah korban pertama tuh yang ditumbalkan sama Abi Sumanta, kata Wawa. Itulah kenapa arwahnya itu macam gentayangan gitu. Bahkan kan sempat juga dia bilang kalau aku tuh diperbudak sama bangsa jin kayak gitu kan. Dan mungkin karena aksi jahatnya terhadap Mbak Ira itu nggak ketahuan, nah dia nggak ketahuan sama warga, Abeh ini balik lagi melanjutkan aksinya dengan menumbalkan target-target berikutnya. Kemungkinan si jin itu tuh mintanya ya ciri-cirinya kayak gitu, wanita hamil atau wanita setelah melahirkan sama anak kecil, makanya meninggalnya kayak gitu, caranya pun sama. Dan untungnya teror kematian itu akhirnya berhenti setelah Asep berobat di tempatnya Kiai Ageng ya. Kata Wawa kalau misalnya abang aku terlambat tuh ditangani mungkin gak selamat juga abang aku tuh. Nah, dari kisah ini kita lagi-lagi diingatkan untuk jangan pernah bersekutu dengan jin, apalagi demi mendapatkan kekayaan, karena dibalik segala kemudahan yang didapatkan pasti akan ada konsekuensi berat yang harus ditanggung seperti yang dialami sama si Abi Sumanta ini. Oke, Wak, jadi itu dia tadi kisahnya. Buat kalian juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja cerita kalian ke email kisahhororwawa@gmail.com, sertakan subjeknya, judulnya. Jangan lupa juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di video selanjutnya. Sekali lagi ku ingatkan untuk siapapun yang mengirimkan kisah ke email kami itu berarti sudah menyetujui kalau kisahnya akan di-up kapan saja. Jadi tolong soal perizinan di-clearkan dulu sebelum mengirim ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di video Jangan lupa komen di video. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Nah, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.